jadi pendorong, pemacu bagi Ketom, dan terima kasih Pak Inspektur dan jajaran yang sudah mengkoordinasikan ini, dan ini bisa menjadi evaluasi besok dan terutama untuk mungkin nanti LHKPN yang sudah mulai didorong untuk seluruh pimpinan OPD. Dan yang berikut inovasi. Inovasi dari hasil indeks inovasi Katong tertinggi di Maluku. Tapi selama 3 tahun terakhir itu dia mengalami penurunan. Kita tertinggi tapi mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu inovasi ini harus diperkuat. Yang sudah ada dilaksanakan dan dilaporkan. Kemudian yang kedua harus dibuat inovasi baru. Nah, tadi ada dulu inflasi beta dorong supaya ada inovasi-inovasi baru, dan kalau bisa di desa-desa yang didampingi atau open itu ada satu desa satu inovasi, satu desa satu komoditi unggulan, satu desa satu inovasi. Nanti ini kemudian bagaimana diarahkan untuk menghasilkan inovasi, karena kalau inovasi di tingkat OPD ini kayaknya sudah mulai agak lambat dan menurun. Bagaimana puskesmas kecamatan satu puskesmas satu inovasi dan lain sebagainya. Dan inovasinya itu kalau bisa per produk atau per jasa atau per proses, jangan digabungkan. Karena kalau digabungkan nanti ada inovasi, kan ada jejaring inovasinya. Inovasi ini muncul, dia bisa jejaringnya lagi, ada satu lagi inovasi yang bisa memperkuat inovasi induk dan seterusnya. Sub-sub inovasi yang dihasilkan dari inovasi induk atau cabang inovasi. Nah, ada yang bisa inovasi dari sisi produk, ada yang bisa inovasi dari sisi pasar, ada yang bisa inovasi dari sisi proses, ada yang bisa inovasi dari sisi input. Jadi inovasi itu bisa dari sisi apa saja, input, proses, dan output atau produk. Dan ini juga kalau bisa tahun ini satu OPD minimal satu inovasi lagi. Tapi jangan satu OPD satu inovasi baru lalu inovasi yang lama bisa dilaksanakan, karena hasilnya itu juga tergantung dari pelaksanaan inovasi, bukan inovasi baru tapi pelaksanaan inovasi yang sudah ada. Dan kita yakin ini sangat mudah karena semua pimpinan OPD maupun staf yang ada itu sudah familiar dengan inovasi. Nah, kalau bisa dari Baplit Bangda ada sosialisasi inovasi, ada pelatihan inovasi atau rapat-rapat inovasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, kemudian Bapak Ibu, hasil daripada realisasi anggaran kita lihat ketumpung realisasi pendapatannya tidak optimal. Pendapatan asli daerah, bahkan pendapatan di pusat pun ada banyak yang tidak direalisasikan. Nah, ini kemudian yang harus kita antisipasi. Kalau realisasi pendapatannya tidak tercapai, baik di pusat maupun daerah, maka realisasi belanjanya juga kecil dan bisa terjadi defisit. Nah, ini yang kemudian nanti kita antisipasi, karena tidak boleh lagi ada defisit yang kita tinggalkan dalam beberapa bulan ini. Nah, itu nanti menjadi salah satu fokus perhatian kita. Nah, menyangkut inovasi, Bapak Ibu, jangan sampai berpikir bahwa harus menggunakan APBD yang besar. Tapi bagaimana nanti kita bangun kerjasama dengan misalnya berbagai pihak, kemudian itu bisa mendukung ketumpung inovasi, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu lembaga-lembaga swasta atau perusahaan swasta maupun perbankan dan masyarakat sendiri. Yang penting kita bangun proses. Kalau kita mau inovasi proses, kita bangun sistem, atau bagaimana kita mensinergikan semua stakeholder untuk mengoptimalkan produk dan pasar. Nah, kemudian
apa, dalam rangka inflasi, dalam rangka apa, kemiskinan ekstrim, terutama di eh, kaum duafa, ini tetap kita optimalkan. Dan kita lihat bahwa ada sebagian besar OPD belum fokus ke situ, padahal itu katumpung prioritas. Nanti ini kita lihat lagi. Memang beberapa waktu yang lalu sebelum penetapan anggaran, Pak Kepala Bapeda, Pak Sekda, dan Pak Inspektur sudah melakukan rasionalisasi. Tapi kita lihat bahwa ini perlu dipertajam lagi. Dan dari dinas sosial ada, ya, nanti tolong data yatim piatu, lansia itu di SK-kan, lalu kita kirim juga ke pusat karena program pusatnya untuk itu. Kemudian rumah tidak layak huni untuk PKH, tolong di SK-kan lagi, lalu dikirimkan ke pusat dan provinsi karena juga ada program pusat untuk itu. Nah, kita memanfaatkan program-program dari kementerian lembaga untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Jadi minggu muka kalau bisa selesai. Nanti dirubah SK-nya secara bertahap juga bisa kalau datanya belum final. Tapi yang penting kita antisipasi. Karena pemerintah pun tidak mungkin membantu secara tuntas, secara keseluruhan. Tapi yang sangat dibutuhkan adalah data dasar untuk itu. Nah, menyangkut pendapatan tadi, kita harap satu inovasi masing-masing OPD itu digitalisasi. Nah, sudah rapat dengan BPDM. Tapi kita lihat OPD ditindaklanjuti. Tolong ditindaklanjuti dengan surat untuk permintaan apa itu. Dan kalau bisa minggu ini suratnya sudah dikirimkan. Selesai rapat tidak dilanjuti sampai sekarang kita pantau belum ada permintaan dari OPD ke BPDM untuk penambahan apa dompu peralatan itu. Nah, jadi kalau bisa Pak Sekda, semua OPD pengampu retribusi, pajak dan retribusi ini mendorong itu karena sudah didorong oleh pendapatan. Nah, ini menurut Pak Inspektur, dampak daripada digitalisasi itu meningkatkan penerimaan karena mengurangi kebocoran, dan itu sangat penting. Jadi sekali lagi ini sangat penting dan menjadi perhatian utama. Jadi jangan sampai ulang-ulang terus ketemu bicarakan ini lalu tidak ditindaklanjuti. Nah, itu satu OPD satu inovasi. Jangan nanti induknya di BPD di pendapatan, tapi masing-masing, misalnya digitalisasi parkir, digitalisasi pasar untuk retribusi pasar, itu aja dibuatkan seperti itu, lalu jadi inovasi. Itu tidak membutuhkan uang karena ada BPDM yang menyediakan itu. Bagaimana kita menyediakan data dan lain-lain sebagainya. Nah, ada PDAM sendiri ulang. Nah, ketumpu 10 pelabuhan yang ada itu belum ada air bersih yang disediakan. Dan kalau ketong memanfaatkan ini, itu beta lihat konsumsi air oleh kapal-kapalnya sangat banyak. Misalnya di Tulehu, di Amahai, di Inamarina, kemudian di Banda, Haria, di Amet Nusa Laut, kemudian di Liang, dan beberapa lagi. Ini peluang yang sangat besar karena konsumsi air oleh kapal itu sangat besar. Kemudian di Dinas Perhubungan, beta lihat juga belum ada staf di Dinas Perhubungan untuk penilaian pas kapal, pas keluar pelayaran. Itu masih pakai dari Sabandar. Padahal kalau kita punya itu ada, satu kali keluar itu kan bisa dapat jutaan. Nah, kalau semua pelabuhan ini ada, itu jadi tolong persiapkan staf untuk itu. Kan sekolahnya itu 1 bulan saja, 2 bulan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Yang air bersih tadi masih banyak juga misalnya di Tulehu, itu baru terlayani hanya sekian persen saja sampai di Wajah Tiring.
Nah, kemarin kan ada permintaan dari Balai untuk PU dan PDAM. Ada beberapa tempat yang nanti melalui dana impres itu disediakan sambungan rumah dan air baku. Nah, ini kalau bisa dijemput dan segera ditindaklanjuti. Ada yang hadir dari PU yang ada. Nanti tolong Pak Sek ini bisa dikomunikasikan lagi, kita just komunikasikan, nanti ini diperkuat. Nah, salah satu temuan juga yang kemarin itu kawasan perdesaan, banyak kegiatan yang bisa datang dari pusat tapi peraturannya belum ada tentang kawasan perdesaan. Nanti Bapeda dengan PU ini kemudian berdasarkan tata ruang ini kemudian dioperasionalkan lagi dengan peraturan bupati untuk menetapkan kawasan perdesaan. Nah, itu sangat penting dan kita harap apa yang beta sampaikan ini menjadi catatan penting untuk diperhatikan setiap hari supaya ketemu bisa tinjau bersama dan secara berkelanjutan. Nah, beta tekankan untuk SPBE yang terakhir ini. Katungku SPBE berubah sedikit naik, tapi di urutan ketiga terbawah di Maluku. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan tapi tidak terlalu cepat. Nah, sehingga koordinasi lintas sektor untuk mendukung SPBE itu harus segera dilakukan. Nah, setelah ini kalau bisa Pak Sekda dengan Ibu Asisten 1 mengkoordinir lagi semua pimpinan OPD yang ada untuk membuat langkah-langkah rencana yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai SPBE. Nanti di bagian organisasi ini juga diperkuat di situ. Jadi Bapak Ibu, SPBE ini bukan ANSI di Infocom, tapi dia lintas sektor. Nah, Pak Kadis Infocom kalau bisa melompat lagi secara cepat dikoordinasikan dengan Pak Sekda dan Ibu Asisten 1 itu bagaimana SPB itu kalau dari awal nih dia perencananya sudah tinggal nanti dieksekusi secara bertahap. Pada saat penilaian itu jangan ketemu baru mau bikin, tapi kita persiapkan sebelum penilaian. Nah, sehingga pada saat persiapan, pada saat dilaksanakan apa-apa yang kurang itu segera bisa kita siapkan dan bisa kita laksanakan. Nah, khusus untuk pelayanan publik. Jadi SPBE ini bagian daripada pelayanan publik. Ketong terima kasih semua pimpinan OPD. Ketong dengan Kota Ambon dan Kabupaten 2 saja. Kita di Maluku masuk zona hijau untuk standar kepatutan pelayanan publik. Jadi tahun ini ada 2 hal yang sangat luar biasa yang kita capai. Yang pertama adalah standar kepatutan pelayanan publik kita sudah masuk di zona hijau. Nah, ini berarti harus diperkuat dan direplikasi dan dipertahankan, diperkuat supaya kita tetap masuk dalam zona hijau. Yang kedua, yang MCV kita juga sudah masuk di urutan pertama, rankingnya kalau saya salah 169 ranking Maluku Tengah, artinya dari 546 kabupaten kota Katong bisa masuk 100 besar itu sangat luar biasa sudah. Jadi tinggal Katong, memang ada beberapa yang dari awal tidak diperhatikan dan itu tidak bisa mencapai optimal pada saat hari-hari terakhir, tapi kerjanya sangat luar biasa. Dengan koordinasi itu Katong MCP bisa bersama dengan Kota Ambon di angka 88. Mudah-mudahan prestasi-prestasi ini Katong tingkatkan dan ada reward dari pusat berupa insentif. Nah, tinggal Katong pertahankan bagaimana mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengendalian inflasi. Dan yang sangat penting juga di pendidikan, tentang mutu pendidikan, angka partisipasi ini kita belum optimal di situ. Dan untuk
selama 1, 2, 3 minggu terakhir kita fokus di ini dulu. Penyiapan rencana, pelaksanaan secara bertahap di apa yang kita sampaikan tadi. Dan satu hal yang penting, kita akan memasuki penyusunan anggaran tahun 2025. Tentunya mulai dari awal sudah persiapan musrembang, sehingga rancangan prioritas awal RKPD sudah harus disiapkan, dan rancangan renjanya sudah harus disiapkan oleh semua pimpinan OPD. Kemudian yang sangat penting juga SKP, sakit itu ketua nilainya semakin meningkat juga, tapi masih di B, masih di B. Nah, ketua meningkatnya sentajam. Ini mungkin nanti perlu dikoordinasikan dan dipersiapkan bersama lagi lebih awal, sehingga ada peningkatan. Nanti ini mungkin dari Pak Inspektor bisa ada pertemuan khusus bersama, yang kemudian langkah-langkah apa berdasarkan kertas kerja itu yang harus dipandu untuk menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pimpinan OPD, sehingga sejak awal kita sudah persiapkan dan siapkan. Jadi ada lakip, sakit, sudah harus ini sistemnya juga online, dan ada penilaian internal dan lain sebagainya. Ya sudah dari awal kita kejar. Kemudian yang paling penting lagi, ketemu reformasi birokrasi juga naik, tapi belum mencapai nilai optimal juga. Jadi ketemu perbaikan, tapi nilainya masih belum optimal, sehingga dari Pak Sekda nanti dengan Ibu Pak Asisten 3 dengan Kabak Organisasi dan Pak Inspektur mengkoordinasikan semua pimpinan OPD untuk menyusun rencana aksi reformasi birokrasi, dan ada dari sisi umum dan tematik yang kita pilih, misalnya kemiskinan, inflasi, atau pengangguran dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu beberapa catatan penting, dan berharap ini dibaca setiap hari dan direncanakan setiap hari, dilaksanakan setiap hari. Nanti di samping tugas-tugas rutin yang ada di Bapak Ibu. Ini fokus ketong untuk memperbaiki kinerja. Nah, satu hal terakhir yang sangat penting itu perizinan dan investasi. Kalau bisa perizinan dan investasi juga lebih disiapkan dari awal, terutama untuk mengendalikan inflasi. Teman-teman dari perdagangan, perindak, dengan ketahanan pangan atau UMKM, dan sektor lainnya, itu berkoordinasi dengan PTSP untuk mempercepat NIB, terutama untuk yang akses pangan ke Bulog, karena harga pangan Bulog itu kan disubsidi, sehingga bisa harganya lebih rendah. Di situ misalnya harga beras medium headnya itu 11.000 kalau saya salah, Ibu Pak. Tapi kalau di pasar di pasar-pasar dengan distributornya dari luar itu sudah 14.000, 15.000. Nah, sehingga ini kalau bisa ada koordinasi bersama dengan Pak Kepala PTSP untuk melakukan percepatan penyusunan atau pelayanan NIB. Bisa layanannya di sini, atau bisa juga apakah bisa kasih di inovasi sistem layanan NIB online atau bergerak. Kalau bergerak ini kan butuh waktu, butuh uang. Tapi kalau NIB secara online nanti tinggal difasilitasi dikoordinasikan dengan para raja, kemudian camat untuk bisa menjadi ketua punya agen-agen di bawah. Atau bisa dikombinasikan, bisa di sini, kemudian bisa di bergerak, tapi juga bisa online. Minimal ada perbaikan untuk percepatan. Nah, menyangkut investasi tadi, mungkin kalau kita baca sekilas, proyek-proyek pemerintah itu kan juga kalau fisik investasi juga. Tapi kelihatannya banyak proyek-proyek dari balai dan lain sebagainya itu tidak didatar sebagai investasi di
kabupaten, sehingga nilainya tidak terlalu optimal. Harusnya belanja modal dari kementerian lembaga yang dilaksanakan di Maluku Tengah itu juga menjadi belanja investasi untuk laporan investasi. Nah itu yang mungkin juga diupdate melalui akses dengan dinas PU untuk meningkatkan ketumpung nilai investasi. Nah nanti ketong bicarakan secara lebih lengkap lagi, tapi ini beta antar saja. Memang banyak, dan sebagai kepala pimpinan OPD pasti punya tanggung jawab yang banyak. Karena ketua pun tugas untuk melayani masyarakat dan memajukan daerah, maka itu sudah risiko. Kalau ada yang susah mau, ya sudah, nanti lapor saja. Supaya ketua pikirkan pun jalan keluar. Jadi kita harap Sekda koordinasikan dengan semua OPD, baik yang bersifat lintas maupun langsung, dan mulai ketua bergerak bersama. Beta yakin bahwa ketua mampu, karena baru ketua bergerak sekian bulan aja hasilnya sangat luar biasa. Dan ini karena kerjasama dan koordinasi yang sangat bagus dari semua pimpinan OPD. Nah mungkin lebih awal begini dan ketua konsisten dan secara bertahap, berkala, secara rutin, maka hasilnya pasti lebih efektif lagi. Karena ketumpung staf ada, tinggal diarahkan. Ketumpung jajaran ada, tinggal dikoordinasikan. Dan satu hal lagi, ketumpung perlu sinergi dengan desa. Karena anggaran desa yang ada di desa sangat besar. Nanti rapatnya tanggal 22 hari Senin, Selasa. Nanti ada rapat untuk ketumpung tetapkan APBD serentak, APBD desa serentak. Karena selama ini masing-masing pulang pergi, uangnya keluar banyak, APBD negeri saya selesai, jadi ketua. Lalu kemudian yang kedua, saya ada sinergis dengan OPD di tingkat kabupaten, sehingga masing-masing berjalan sendiri. Nah, kita harap program-program yang ada di desa itu bisa sinergi dengan prioritas di kabupaten. Misalnya ada penanganan inflasi, pangan, kemudian ada pengangguran melalui padat karya, kemudian ada penanggulangan kemiskinan, misalnya rumah tidak layak huni atau bantuan pangan dan bantuan untuk kaum duafa, dan pelayanan-pelayanan lainnya bagi masyarakat di desa, dan penguatan open untuk penanganan stunting dan berbagai program yang ada di desa. Itu kalau bisa semua pimpinan OPD dengan dia punya OPD pendamping itu bisa duduk bersama untuk membahas juga di situ. Nah sehingga sebelum dong ke sini mungkin sudah dikoordinasikan. Jadi lusa, hari Senin Selasa ya, tanggal Senin Selasa kita rapat 2 hari dengan seluruh desa, dengan perangkatnya dan sendiri. Nanti dong bawa dong perancangan APBD desa, dong bawa dong perancangan peraturan APBD negeri, lalu di sini diusahakan untuk diselesaikan. Nanti tinggal diketuk atau tinggal ditetapkan oleh semua kepala pemerintah negeri. Sekaligus ada kerjasama dengan BPKP untuk Siskeodes online. Karena ketemu pun nilai di Siskeodes online itu ada yang mempengaruhi ketemu pun nilai MCP kemarin 100%, karena ada cuma satu nilai di sini saja yang belum optimal. Nah, undangan ke BPKP juga sudah dihadirkan, dan kalau bisa juga nanti diundang ini yang di sini KPKN di ini untuk jadi pembicara di kabupaten, supaya dia juga bisa memberikan arahan tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa atau koordinasinya bagaimana supaya kita bisa secara cepat. Jadi Bapak Ibu, itu beberapa hal yang cukup banyak yang beta sampaikan, dan nanti setelah ini ketemu hari ini fokus ke SPBE. Kalau ada yang mau diperpanjang nanti dengan Pak Sekda, beta rasa semua OPD su paham dan fungsi masing-masing su tahu, tinggal nanti ketemu koordinasikan. Kalau ada masalah jangan disimpan, tapi disampaikan supaya ketemu cari jalan keluar bersama. Karena ketemu sendiri beta mungkin juga selesaikan semua kalau tanpa ada Bapak Ibu dong. Dan beta yakin juga Bapak Ibu secara sendiri-sendiri juga tidak akan selesaikan kalau tanpa koordinasi. Demikian pula Pak Sekda dan lain sebagainya. Nah,
Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, beta minta maaf dan terima kasih atas prestasi dan kerja hebat dari Bapak Ibu pimpinan OPD dan seluruh jajaran. Mari tetap memperkuat langkah-langkah kita setiap hari, masih ada waktu yang banyak, panjang, untuk kita bekerja lebih keras dan bekerja lebih efektif untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal. Demikian Pak Sekda, nanti bisa Pak Sek bisa lanjutkan. Beta mohon izin, ada kegiatan yang lain. Nanti besok Pak Sekda pimpin rapat karena beta ada kegiatan di Ambon. Besok untuk MCP dan tindak lanjut. Nanti Pak Inspektur dengan Pak Sekda dan Pak Asisten 3 tolong mengkoordinasikan seluruh pimpinan OPD untuk segera atau juga bisa mengevaluasi hasil kemarin, kemudian berdasarkan hasil-hasil itu apa faktor penyebabnya, lalu dirumuskan langkah-langkah untuk menyelesaikan lebih awal, lalu kita bisa baca kendala atau risiko apa yang dihadapi, tinggal bisa ditangani secara bersama dalam waktu yang masih panjang dan masih luas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom.